Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Diani, NIM saya 214110402037. Saya dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin yang saya buat mengenai konsep dasar pendidikan moderasi Islam guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Ya, langsung saja menuju ke pendahuluannya. Mengapa perlu ada moderasi Islam? Karena kecenderungan pengalaman ajaran agama yang berlebihan atau melampaui batas seringkali menyisakan kebenaran secara sepihak dan menganggap dirinya paling benar sementara yang lainnya salah. Mengamalkan moderasi beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan antar umat beragama, sehingga kondisi kehidupan bangsa tetap damai dan kehidupan berjalan dengan harmonis. Selanjutnya yaitu definisi moderasi Islam. Moderasi Islam adalah satu di antara banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam 2 dasawarsa belakangan ini. Bahkan, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, wasatiyah atau pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi lain. Islam yang moderat menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Moderasi Islam adalah salah satu sikap penolakan terhadap ekstremitas dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fitrah manusia yang suci yang belum tercemar pengaruh negatif. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat moderasi. Yang pertama, agar mengetahui bahwa Islam memiliki konsep tidak mendiskriminasikan agama lain atau disebut toleransi. Yang kedua, esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu perkembangan agama. Ribuan tahun setelah agama lahir, manusia semakin bertambah dan banyak perkembangan dan persebaran umat manusia. Dengan hal itu, agama turut berkembang dan tersebar. Yang terakhir yaitu sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Dengan ini, nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal dan ritual agama serta budaya berjalan dengan rukun dan damai. Yang selanjutnya yaitu ada landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif adalah landasan atau sebuah rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma aturan yang ditetapkan. Landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam diantaranya yaitu ayat Al-Quran, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama. Dan yang selanjutnya yaitu landasan historis moderasi Islam. Landasan historis adalah landasan yang bersumber dari sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam yaitu yang pertama, peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada masa para ulama. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada tawasud atau mengambil jalan tengah. Yang kedua tawazun, keseimbangan. Ketiga tasamuh, toleransi. Keempat musawah atau egaliter. Yang kelima islah atau reformasi. Keenam i'tidal atau tegak lurus. Dan yang ketujuh syura atau musyawarah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.